Salam kompor. Selamat sore, selamat siang, selamat malam sobat-sobat kompor. Kita nggak tahu dia nontonnya jam berapa ini kan? Iya, pagi juga kali. Kita hari ini melakukan interview dengan Om Oscar dan Tante Hedi dari H2 ya, Data Center H2. Nah, supaya lebih afdol seperti biasa memperkenalkan dirinya langsung saja. Om Oscar, duluan silakan. Personally dari mana gitu, backgroundnya kenapa bisa terjerumus ke dunia data center ya? Dulunya center. Memang IT atau bagaimana gitu? Iya. Oke, terima kasih pertama teman-teman dari Kompor, salam juga untuk Sobat Kompor. Terima kasih udah mengundang kami HDC ke podcast ini. Saya Oscar, selaku CEO dari HDC, dan silakan Mbak Edi. Iya, saya Heidi dari Edge selaku account manager yang handle untuk carrier atau ISP, NSP dan sebagainya. ISP, Tante Heidi ya. Memang selama ini karirnya memang sudah di bidang IT data center ini ataukah dulunya basisnya ISP mungkin? Kebetulan kalau saya udah 10 tahun di data center, Om. Wow. Mantap ya. Jadi sebelum ini di salah satu data center provider juga. Oh, oke. Memang udah dari awal ya. Tapi kalau pendidikannya juga ya? Pendidikan saya teknik kimia. Jadi masih berhubungan dikit. Sama kan? Kalau kita sama baterai. Tapi ada temen nyasarnya kita. Tapi banyak loh orang di data center yang lulusan teknik kimia di perusahaan kita di Digital Edge ini, parent company-nya HDC ini ada beberapa orang teknik kimia juga. Ya, tapi mungkin kena yang di engineering-nya kali betul. Ya. Kalau Mbak Edi juga sama? Kalau aku lulusan arsitektur kebetulan. Paling tidak berhubungan sama bangunannya, fasilitas data centernya, desainnya. Iya, cuma kalau secara profesional baru di dunia data center, baru di sini, tapi sebelumnya dari ISP. Oh, dari ISP juga. Iya, betul. Ya, seputar-seputar itu juga ya. Oke, jadi ini memang satu episode yang istimewa ya. Karena ini mungkin ya, tapi bukan yang pertama kalinya ya. Sebelumnya dengan Pak Toto Sugiri kita sudah mengebahas juga tentang dunia data center ya. Yeah. Nah, ini kesempatan kita untuk lebih mendalam tentang data center ini. Mungkin nanti kita akan dapat edukasi lebih mendalam jenis-jenis data center dan sebagainya. Dan mungkin kenapa orang butuh data center ya? Iya, mungkin bisa diperkenalkan Pak Oscar, Mbak Edi, tentang profil dari H2 data center ini. Ya, oke. Jadi mungkin sedikit perkenalan mengenai HDC ya. Jadi untuk teman-teman Sobat Kompor juga, jadi HDC ini merupakan anak perusahaan dari PT Indonet, Indo Internet Tbk. Indonet ya. Jadi kita 100% dimiliki oleh Indonet. Kita Indonet adalah yang ISP ya? ISP pertama. ISP pertama beroperasi. Komersil lisensi nomor 2 ya, kalau lisensi nomor 2 mesti diingat itu lisensi pertamanya Raden ya. Nah, kita ini mulai beroperasi itu di awal tahun 2021. Jadi pas COVID ya, zaman COVID itu kita dimulai dengan membangun dan juga mengoperasikan gedung pertama kami, yaitu H1. Jadi H1 2021. Ya. Jadi awalnya kenapa HDC itu dibangun adalah karena kami melihat adanya potensi untuk data center market di downtown, di tengah kota Jakarta. Dan kita melihat memang gelombang cloud provider hyperscale cloud computing di Indonesia memang sudah mulai menanjak pada saat itu, apalagi di-trigger dengan adanya percepatan digitalization karena COVID ya, karena pandemi kan. Gitu. Jadi S1 itu dibangun dan operasi di 2021 dengan kapasitas 6 MW. Di lokasinya di sebelahnya gedung cyber di daerah Mampang. Nah, yang kedua ini? Nah, yang kedua ini kita melihat bahwa dan S1 memang ternyata dalam 2 tahun itu sudah hampir 100% full. Om. Jadi cepat sekali ya. Cukup cepat ya, dengan kapasitas 6 MW. Dan di tahun 2022 kita decide untuk membangun H2 ini, dan selesai pembangunan di Q2 ya, di akhir Q2 2024. Jadi baru banget 3 bulan. H2 ini ya. H2 gitu. Jadi gedungnya baru lah. Luar biasa ya, karena di sini kapasitasnya berapa kalinya yang di H1 ya? Ya, H2 ini kapasitasnya 23 MW, Om. Oh,
Kurang lebih 4 kalinya mungkin. 4 kali ya, kali. hampir 4 kali ya. Iya, Tapi H1 target kan 6. itunya berarti berbeda juga nanti yang mungkin bisa lebih Ya, mungkin elaborate lebih- ya, karena lebih di sana detail kan di- kecil cuma 6 megawatt, di sini 23 megawatt. Iya. Tapi ini menarik. Apakah memang ada kecenderungan gitu bahwa para apa namanya para pelanggan customer yang sekarang ini memang membutuhkan data center yang posisinya memang di pusat kota gitu ya? Ya, Ada kecenderungan begitu ya? betul. Jadi memang kita melihat pertama kenapa kita bangun Edge 1 itu karena ya tadi itu kita melihat adanya potensi market data center di downtown. Kedua juga kita melihat bahwa banyak customer membutuhkan data center yang low latency ya, yang gampang diakses. Kita tahu bahwa memang gravity data itu kan memang adanya di gedung cyber ya. Jadi kita juga memberikan opsi alternatif carrier hotel lah. Oh, Ya, oke. yang dengan standar global kita bangunlah itu Edge 1. Oh, kalau Dan- H1 berarti customernya atau ininya lebih ke segmen mana sih? Kita segmennya variatif, mungkin Mbak Hedi bisa jelaskan lebih juga ya. Pastinya ada hyperscale dan juga ada Di retail. H1 pun udah Ada. di targetan itu? Iya. Iya, kalau di X1 itu segmentasi market kita memang variatif. Customer-customer kita juga macam-macam. Jadi ada yang dari sisi hyperscale, customer-customer dari konten, CDN dan lain-lain. Terus juga ada dari retail. Retailnya itu ada yang e-commerce, customer-customer dari company e-commerce. Terus juga ada dari FSI, banking, insurance dan lain-lain. Dan juga memang karena posisi kita itu sangat berdekatan dengan major IX di Indonesia ya, yaitu IX yang ada di cyber, kita juga menjadikan H1 ini sebagai carrier hotel, yaitu ada ISP yang banyak atau internet service provider yang banyak. Karena balik lagi kalau data center tidak ada connectivity, tidak ada internet, tidak ada teman-teman dari ISP, itu kan sama aja kayak datanya mati, jadi barang mati ya, nggak bisa Iya, diakses. Karena data center itu sendiri kan memang fungsinya ada memang untuk menyimpan data, tapi data itu yang bisa diakses oleh baik dari kantor-kantor cabang ataupun kantor pusat ataupun dari end usernya. Nah, itu peran pentingnya buat teman-teman ISP ada di data center itu sendiri. Makanya di H1 kita jadikan carrier hotel karena teman-teman ISP di situ sudah sangat banyak, ada kurang lebih 60 ISP di H1. Dan itu yang jadi salah satu, kalau dilihat dari nama atau jumlah company itu company yang paling banyak jadi customer kita gitu. Kalau dari Analoginya mungkin kayak ini, kayak airport lah. Iya, Kita lihat betul. ya kan airport kalau banyak carriernya, banyak Iya. maskapainya, Maskapai penerbangannya. pasti airportnya rame dong ya. Kayak Changi gitu ya, kita lihat Changi kan rame minta ampun. Jadi traffic Gitu. dari Traffic dari Mana-mana. mana-mana Gitu. gitu ya. Ya sama lah, data center juga kita bisa analogikan seperti airport ya, infrastrukturnya. Jadi yang menjadi hubnya itu exchange-nya tadi ya. Betul. Nah ini betul. exchange yang di H1 berarti direct peer dengan yang IX ya. Kalau kita jadi gini, dari kita kan memang basicnya itu memang penyedia jasa data center atau colocation. Tapi untuk menunjang kebutuhan dari customer kita juga membangun IX kita sendiri atau Internet Exchange. Nah, Internet Exchange ini disebut EPIX, yaitu Edge Peering Internet Exchange. Jadi mungkin exchange itu adalah sebuah infrastruktur fisik yang memungkinkan antara teman-teman ISP atau internet service provider dengan content provider bisa bertukar traffic. Ya, betul. Kurang lebih kan seperti itu. Iya. Nah, di Edge kita bangun infrastruktur kita sendiri namanya Epix. Di dalamnya sudah ada kurang lebih 50 member, lebih dari 50 member dengan peak traffic kita di 650 giga dan total prefix di sekitar 8.500 dan isinya itu dari ISP dan juga konten. Jadi kita bisa menjembatani teman-teman ISP kalau mau bertukar traffic dengan content provider itu bisa melalui IX kita sendiri. Nah, IX itu yang mungkin juga jadi salah satu daya tarik dari data center kita karena memang bisa membantu teman-teman ISP, terutama teman-teman ISP yang punya FTTH ya, untuk mereka bisa bertukar konten yang nanti bisa didistribusikan ke eyeballs yang mereka punya. Nah, trafficnya itu yang ada di H1 atau di S2 itu yang lebih. Kalau dari sisi traffic kita H1 H2 itu kita masih di satu root server yang sama. Jadi sama aja. Jadi yang seamless mau ya? Artinya seamless, taruh di betul. sana atau di sini mau sama saja connect di gitu ya? H1 mau connect di H2 itu kita bisa semuanya dapat fasilitas yang sama. Ya, Physically berarti ada berbeda visi- tapi ada digitally direct sama. peer gitu. berarti. Ya, Betul, iya, jadi kayak ada- virtual campus Iya. Betul. S1, H2 ini. Iya, gitu. Ya ini keren ya karena kan memang berarti konsep yang awal dulu IX itu kan memang harapannya begitu ya. Jadi pembangunan IX itu kan dulu memang ingin mempertemukan
end user traffic dengan konten ya. Sehingga dengan demikian terjadi efisiensi traffic nggak perlu muter kemana-mana, langsung di lokal itu, dan tentu pengalaman pengguna pun menjadi semakin baik ya, lebih cepat, nggak ada latensi gitu ya. Yang main game dulu suffer sekali gitu. Zaman saya dulu tahun 2000-an itu main game itu sering putus gitu ya, ngelak gitu ya. Karena memang antara end user dengan kontennya nggak nyambung gitu. Nah sekarang dengan adanya exchange ini akan mempercepat itu. Iya, kalau dengan exchange kan mungkin ISP yang lebih membutuhkan gitu ya. Konten Tapi juga kalau dong Om. orang-orang konten juga ya, Saling orang konten membutuhkan. juga. Tapi kalau customer mungkin kalau retail customer yang lain ya kayak banking atau lain mungkin nggak terlalu melihat, tapi sebenarnya dirasakan gitu ya. Nah kadang-kadang juga mungkin ada terminologi kayak misalnya data center, cloud atau apa gitu itu ada juga cloud di sini atau bagaimana sih di Edge? Ya, kalau di Edge ini memang segmen marketnya ini kita untuk semua tipe industri ya, dari cloud, hyperscale, retail, FSI. Mungkin kalau dilihat dari jenis-jenis ada yang namanya colocation, ada yang namanya hosting atau cloud services. Mungkin orang kadang-kadang bingung ya. Jadi ini mungkin sedikit memberikan sedikit edukasi atau sharing aja ke teman-teman. Jadi ada kalau colocation itu biasanya sebutannya untuk provider data center. Jadi colocation adalah ya seperti kami ini menyediakan jasa colocation ya. Jadi customer nyewa space di kami satu rak atau satu lantai itu sama aja ya kan, server-servernya milik si customer tersebut. Nah itu colocation, kita sewain data center kita. Jadi ini customer yang bawa barangnya sendiri gitu Betul. ya, dimasukin di sini kayak sewa ruangan lah gitu ya. Betul. Sewa ruangan kantor, tapi sewa kantor ruangan kosong tapi gitu udah ya. lengkap dengan listriknya, Ya, ya. dengan Betul. pendinginnya, pengamanan fisik maksudnya ya. Analoginya itu sama aja kayak kalau kita mungkin sewa apartemen. Oh, ya oke, kan? ya, betul, Sewa betul. apartemen Mirip, kan ya? dalamnya sewa apartemen kosong, ya kan, furnitur kita bawa sendiri, TV bawa sendiri, sofa bawa sendiri, si penyedia apartemennya nggak peduli mau merek apapun Iya. itu, gitu. Nah yang kedua itu kan hosting. Nah kalau hosting itu kan berarti server itu milik si hosting provider. Ya kan, si customernya itu menyewa layanan hosting yang biasanya mungkin ada durasi kontraknya setahun atau 2 tahun gitu ya. Perangkatnya itu bare metal disediakan oleh si hosting provider. Itu kalau analoginya mungkin mirip seperti long stay service apartment. Oh. Ya kan, si service apartment tuh punya semuanya, Ranjangnya udah ada, ranjangnya TV-nya udah ada, gitu dia ya. long stay. Atau kayak di hotel kali ya. Ya. Nah, kalau hotel itu kayak cloud provider, Om. Oh, kayak cloud Karena provider. hotel kan bisa yang 1 hari, 2 hari atau seminggu aja. Nah, kalau cloud itu kan public cloud service provider itu kan nilai plusnya dia adalah flexibility-nya kan, scale up atau scale down-nya itu. Mau berapa kamar, mau Betul. berapa ya. Mau sehari, 2 hari gitu ya. Nah, itu lebih scale of economics-nya kan lebih kecil gitu ya. Iya, Apa iya. namanya? Kalau ya udah nggak dibutuhkan ya udah tinggal dimatiin aja servicesnya gitu. Jadi itu bedanya apa namanya? Mungkin colocation, hosting dan juga cloud service ya. Kalau yang tadi disebut sebagai hyperscale itu apa ya? Wah, Kalau emang hyperscale itu sebutan dari kacamata provider data center ke pelanggan ya. Biasanya hyperscale itu kita sebut untuk pelanggan yang ngambilnya kapasitas besar, mungkin bermega-megawatt, multi-megawatt capacity. Ya itu biasanya pemain-pemain cloud juga sih ujung-ujungnya. Gitu. Jadi ya pemain cloud, public cloud service provider ya kita sebutnya hyperscale. Karena mereka kan ngambil kapasitasnya besar sekali, Om. Iya, iya. Ya. Ibarat yang apa kayak anchor tenant lah gitu Ya, ya. betul. Kalau mall mungkin ya Starbucks-nya atau ya kan Soho-nya betul atau apa, gitu, ngambil- Sogo-nya atau apa yang ngambil gede gitu Yang ya. mengambil satu lantai gitu ya. Betul, betul. Skalanya besar makanya. Skala Skala besar. besar. Dan dia akan attract nanti kan apa namanya? Pengunjung. ISP, pengunjung ya itu analoginya seperti itulah Ya, kira-kira ya. Kalau dibikin simple gitu. Jadi ini berarti sangat beragam ya, apa customernya itu mulai dari yang hanya sewa rak gitu ya, ukuran satu, bahkan mungkin nggak sampai satu rak ya, Betul, bisa ya. kita make it very easy untuk pelanggan, especially ISP sih Om. Karena memang kita pengen memudahkan ISP untuk masuk ke data center kami dan juga untuk jualan servicesnya mereka juga kan. Karena kan Dan content provider kali ya. betul.
kalau ISP dan content provider kadang-kadang kita undang ISP kalau belum ada bisnis kadang-kadang susah mereka untuk masuk. Ya kita coba make it easy for them. Ya kan diberikan penawaran menarik quarter rack atau bahkan di Edge 1 kemarin kita ada promonya 3U ya. Kita berikan 3U ya. 3U. Bisa ya. Jadi Jadi nggak satu rak dibagi 4 ya. tadi Satu kan rak ada dibagi satu 3U rak tuh 4. Bagi 16 Bisa 16 customer masuk 16 ISP ya. 16. Oh tadi kalau yang tadi kan udah dibagi 4 itu. Iya. Iya. Ini ada lagi Lebih kecil lagi Lebih unitnya. kecil lagi. Lebih kecil lagi. Jadi Iya, shared racks share kita track sebutnya. kita. Oh share tapi yang Telco seperempat share. tadi di share atau Satu rak di share. Di share. Oh yang 42 U-nya yang di 48. 48 U-nya yang di share 48 gitu. di share. Bukan yang 15-nya di share gitu Betul. kan. Iya, Bukan. yang Oh, raknya ukuran 48 ya. Bukan. 40. itu Share khusus 3U untuk 3U ISP gitu. ya. Untuk Untuk ISP. ISP. Iya, jadi Gitu. di share untuk beberapa ISP biasanya sih bisa sampai 16 ISP. Jadi memang kita sesuai sama kebutuhan ISP kan biasanya kalau masuk data center perangkatnya paling switch ya Pak. Sama untuk ISP yang mungkin akan tarik core itu mereka butuh perangkat pasif OTB. Jadi mereka nggak butuh space yang terlalu besar gitu ya untuk ada di dalam data center. Jadi karena melihat kebutuhan itu ya kita buat ISP lebih mudah untuk masuk data center. Kita buatkan produk sesuai sama kebutuhannya teman-teman ISP. Ini kayaknya ini yang nama Oh iya. exchange-nya ya. Epic. Iya, Ini betul. Epic ya. Edge Ini yang Peering. data centernya. Betul. Ini ini data SBC. centernya ya. Oh, Iya. oke. Edge Peering. Kalau provider ininya NAP-nya sama connectivity fibernya ada bebas masuk. Bebas. Kita kan carrier neutral data center, kita juga cloud neutral data center. Jadi di data center kita menyamakan semua ISP itu mau yang ISP yang operators atau ISP tier 1, tier 2, tier 3 bahkan yang tier 4 itu semuanya sama. Dari sisi fasilitas sama, dari sisi fasilitas penunjang maupun mereka misalnya mau masuk ke exchange kita atau mau PNI sama konten-konten yang ada di data center kita itu kita samakan semua. Jadi nggak ada batasan apakah mereka punya NAP atau enggak atau misalnya ini ISP-nya cuma punya license apa gitu, itu kita tidak melihat itu karena semuanya kita anggap customer semua sama. Oh, berarti kalau ada NAP juga berarti ada transit juga ya? Berarti sampai konektivitas ke luar negeri. Oh iya. Itu tapi biasanya kita di sini kan menjembatani dari end user. Biasanya kan yang minta kebutuhan untuk transit misalnya IPLC atau IP transit itu kan dari customer yang memang ada butuh untuk jemput ke luar negeri. Nah, biasanya end user itu mereka tanya di data centernya udah ada siapa aja ISP-nya. Nah, Iya. itu kita buka tuh semua. Di kita ada 60 logo, kita buka dari semua, nanti dari sisi end user bisa langsung ke ISP-nya gitu. Jadi paling kita tinggal info, oh ini udah ada di data center kita, nanti bisa direct untuk order langsung. Misalnya mereka mau pesan IP transit atau IPLC, nanti di sisi edge kita tinggal cross connect aja. Gitu. 60 itu semuanya NAP. Enggak, itu Enggak, campur. campur ISP ada yang FTTH, ada yang NAP, ada yang operator seluler dan lain-lain. Karena NAP nggak ada sampai 60 kayaknya. Iya, kayaknya Saat ini. NAP Belum nggak ada nyampe sampai 60 kayaknya. NAP kayaknya lebih kayaknya. Kayaknya udah terus berkembang ya. Iya. Nah, bagaimana dengan fasilitas mungkin karena kalau ada ada transit tadi, bagaimana dengan ini ya landing point untuk carrier yang dari luar negeri itu ada juga? Kalau di kita selama memang mereka sudah ada POP gitu ya, POP karena kan mereka biasanya set POP-nya tuh di dalam data center gitu. Jadi kita sih jadi bagaimana mereka bisa menyambungkan antara satu POP sama POP lain itu di ranahnya customer. Oh, oke. Selama mereka nanti masuk ke edge ya mereka order ke kita colocation dan lain sebagainya itu biasanya baru mereka set up POP-nya. Even misalnya itu mereka POP terakhirnya ada di Malaysia misalnya ya. Nanti gimana local loop dari Malaysia dari Malaysia ke Indonesia atau ke Jakarta itu dari sisinya customer sendiri gitu, atau maupun yang di dalam kota misalnya POP terakhir mereka ada di Batam atau di Bali. Nah, itu dari ranahnya customer, tapi di edge kita provide dari sisi space and power itu tadi untuk colocation. Ya, tapi neutral secara NAP mau Neutral. Secara network neutral. ya mau milih Iya. NAP mana silakan. Iya, Apalagi betul. kalau yang ada di sini. Tapi kalau pas NAP baru mau masuk Iya. bebas juga gitu. Artinya inilah ya diperbolehkan gitu ya bedanya. Standar. Di dunia itu kan sekarang sudah menjadi best practices ya di dalam industri itu bahwa satu data center itu harus memenuhi satu standar tertentu nih. Jadi bahkan yang mungkin yang paling
baru sekarang adalah yang jenis green data center ya, karena memang customer itu sudah banyak industri itu memang sudah mengikuti standar tertentu seperti misalkan perbankan ya, mining, oil and gas gitu ya, itu sudah punya kewajiban terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk transfer karbon dan lain-lain. Nah, apakah di Indonesia itu sudah diterapkan yang semacam ini, dan apakah Edge juga mengikuti standar-standar yang semacam ini, atau mungkin bisa dijelaskan lebih general gitu tentang standar-standar data center ini? Oke, mungkin kalau secara general standar data center ini kan biasanya teman-teman pelaku di industri ini taunya kan sertifikasi dari Uptime Institute ya, yang tier berapa? tier berapa 1, 2, 3 dan 4. Jadi memang analoginya kembali lagi ke analogi ini, kalau kayak hotel ada bintang 1 sampai bintang 5 lah. Yeah. Dilihat dari fasilitas bintang 1 seperti apa, fasilitas bintang 5 seperti apa. Semakin banyak fasilitasnya pasti bintangnya makin tinggi. Makin tinggi. Cuma kalau sampai 7 pusing. Kalau NU bintang 9 lebih banyak lagi. Ya silakan Om Bos. Kalau untuk data center itu tier ya. Jadi tier 1 sampai tier 4. Nah, kalau tier 1 itu udah pasti single point of failure ya. Jalurnya kelistrikannya cuma N system aja. Ya, ada kematian listrik langsung no redundancy lah intinya. Berdoa aja gitu ya. Ya. Banyak-banyakin doa. Banyak doa aja. Lalu ada tier 2, yaitu kan ada tambahan sedikit redundansi ya kan. Lalu juga tier 3 itu udah mulai concurrently maintainable, bener. Concurrently maintainable N+1 biasanya. Dan yang terakhir itu tier 4, yaitu fault tolerant. Fault tolerant itu berarti bisa failover gitu ya. Failover, jadi dia udah diantisipate untuk kalau ada interruption dari operation, dia bisa tetap beroperasional lah data centernya. Jadi misalkan listrik mati, Satu aki dia bisa pindah ke ada listrik yang lain yang bisa Ya. masuk. Ya. Ya, baik. Kalau yang tier 2 kan satunya PLN gitu ya, satunya genset kan gitu ya. Ya biasanya kalau di data center minimal tier 3 ke atas itu sudah widely accepted lah intinya. Untuk data center yang up to certain level gitu ya, yang standar global, biasanya customer cukup dengan tier 3, minimum tier 3 ya. Karena kalau 4 itu salah satunya 2 source benar-benar ya. Harus fully redundant. Ya. Ya, dua-duanya aktif. Ya, jadi nggak boleh. aktif. Jadi nggak boleh salah satu standby. Jadi dua-duanya aktif kan. Ya, betul. Dua-duanya dipakai. Ya. Nah, ini kan dari segi uptime-nya gitu ya. Iya, dari segi Tapi kan kelistrikan dan standar mechanical. ini kan terus berkembang ya. Iya. Sekarang itu kan juga termasuk network-nya, security-nya. Dan itu tadi kayaknya si green data center tadi. Ya, memang green data center ini menjadi suatu jargon lah ya, karena memang data center itu kan resource hungry, power hungry gitu ya, karena untuk area seukuran ini gitu kapasitasnya 23 megawatt gitu. Nah, dan ini menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh banyak orang karena kan sustainability dan lain-lain itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, makanya ada term green data center, berarti bagaimana data center itu beroperasi efisien, mengedepankan nilai-nilai sustainability. Nah, contohnya kalau di Edge 2 kita sudah pertama kita menggunakan teknologi cooling SPLC atau State Point Liquid Cooling. Kita kerjasama dengan perusahaan di Amerika namanya Nortec untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, benefitnya adalah PUE-nya atau Power Usage Effectiveness itu bisa rendah, dan juga WUE yaitu Water Usage Effectiveness, jadi penggunaan listrik, penggunaan air efisien. Benefitnya apa untuk customer? Pastinya dengan listrik yang PUE yang efisien, biaya listriknya juga akan lebih efisien untuk customer. Bayangkan customer yang ngambil 3 megawatt, 10 megawatt, kalau PUE-nya rendah, itu over time selama 12 bulan atau selama 5 tahun saving dari listriknya itu besar sekali Om. Berarti gitu. Bisa jutaan dolar itu. Ya, digital ada H2 data center harusnya lebih cost efektif dong ya. Iya. Tercermin ke mungkin harganya Tante Hedi ke customer mungkin nanti ya. Iya. Tapi di luar itu mungkin selain harga, karena soal sustainability tadi ya. Iya. Kita tadi juga ngerasain tadi Om
Om Didin kan tanya udah berapa derajat di luar gitu ya. Iya. Nah, itu juga kan Jadi kita- global warming ya, Ya. itu supaya membuat sustainability manusia sebenarnya, jadi jangan sampai punah kita Penggunaan nanti. energi itu kan sekarang diukur, Om. Jadi apa namanya, di industri-industri tertentu penggunaan energi dan kemudian emisi karbon itu kan dihitung. Ya, untuk masa depan kemanusiaan gitu kan Iya. maksudnya ya. Nah, itu Selain kan harus dipikirkan juga sama nggak cuman- customer, jangan hanya Nggak cuman customer yang dari luar negeri atau industri-industri yang ada di luar negeri yang sekarang juga mulai masuk ke Indonesia, tapi juga di Indonesia sendiri beberapa sektor itu saya lihat sih regulasinya itu sudah mulai ke sana, Om. Gitu. Jadi berarti gayung bersambut juga ya dari pemerintah juga. Betul. Ada regulasi yang mendukung itu. ada regulasi yang Walaupun mendukung. pada ujungnya harga nanti ya. Jadi mungkin customer atau calon pengguna data center harus memikirkan itu, jangan cuma harganya saja, tapi keberlanjutan anak cucu ini istilahnya ya. Karena itu berkaitan juga sebenarnya urusan cost ini kan ada ininya juga, Om. Karena kan kalau seperti tadi ya, denda karbon itu kan si perusahaan yang tidak comply atau dia melanggar batasan emisi karbon, dia kan harus bayar denda. Nah, itu menjadi kelebihan kalau menggunakan teknologi yang sudah green data center. Jadi mereka terhindar dari cost yang di luar cost dari data centernya ya, tapi cost yang dibebankan karena regulasi gitu. Mungkin dari standarisasi ada lagi yang mengimpakkan akan menjadi lebih cost efektif buat customer sebenarnya, dan apa sih yang bisa terimpact ke customer gitu. Kalau dari standarisasi yang dibutuhkan untuk data center itu memang biasanya yaitu sertifikasi uptime ya, lalu juga ISO 27001. Oh, yang terkait dengan security ya. Security ya kan, terkait dengan lalu 14.000 sekarang ini udah mulai ke 14.001 dan 45.001 itu untuk environment ya, health and safety. Ya, itu part of ESG lah, karena kan dalam kita membangun konstruksi data center ini ya harus juga safety itu nomor satu ya. Termasuk bahkan material bangunannya juga kan dihitung ya. Betul. Nah, kalau itu kita mengambil sertifikasi LEED ya, LEED untuk Green Building Council. Jadi memang kita menargetkan untuk mendapatkan LEED Gold Certificate untuk H2 data center ini. Jadi contohnya yang tadi yang Om Didin bilang, pemilihan material, pemilihan chiller freonnya seperti apa gitu ya, dia punya ya freonnya, lalu pemilihan material-material pembangunan data center seperti apa. Nah, itu harus comply ke Bahkan kontraktornya konon juga harus bersertifikat ya. Betul, kontraktornya bersertifikat, sampah-sampahnya itu nanti dikirim Waste, kemana, waste-nya ya. Itu Harus seperti ada itu. waste management. Nah, itu kalau di Indonesia sekarang udah mulai distandarisasi oleh pemerintah tuh, Bos. Sama dong sama di luar. Iya. Kalau di luar apalagi? Di dunia hampir sama lah, maksud saya. H2 tidak kalah dong sama standarisasi tadi, Karena itu kita kan menggunakan melayani sama, ya. customer global, Om. Iya. Ya kan, dan mereka juga mengikuti standar global. Jadi kita juga kita nggak dilihat beda oleh mereka. Kita juga diharuskan untuk mengikuti requirement mereka. Jadi dari segi standar-standar ya, keamanan, lalu standar reliability, standar environment-nya ya. Itu kita harus comply ke global requirement-nya mereka. Kalau enggak, mereka nggak bakalan pilih H2 dong. Ya, berarti H bukan ready global, tapi global memang sudah Emang harusnya. global, memang pemain global gitu. Itu kan makanya sering kalau kita di diskusi itu kan kita sering bahas tuh bahwa kan beberapa waktu yang lalu juga gua pernah singgung tuh bahwa pemain lokal kita ini sebenarnya sudah pemain global dan Betul, menjadi pelopor gitu ya Betul. di sektor ini. Kayaknya tadi udah disinggung ya soal security ya. Iya. Jadi security, tapi kalau bagi pemain data center seperti S2 ini lebih cenderung ke ini ya, security di sisi physical Ya. security dan network ya. Ya, sebagai pemain infra ya kan, kita pastinya security itu kan important. Tapi security juga semacam tanggung jawab bersama antara penyedia infra dan juga customer kan, Om. Gitu. customer, Jadi ya. kitanya udah membangun data center dengan sedemikian robust, ya kita put in place security system, access control, CCTV, security guard, SOP, lalu juga third party audit ya, ISO 27001, SOC 2 Type 2, ya customernya juga harus menjaga
dari sisi mereka, dalam arti mungkin sekarang lebih ke cyber security-nya, bagaimana mereka menjaga cyber security-nya. Ya, Ya kan, kalau pemain data center mostly ya kita lihat dari physical security-nya, akses untuk customer masuknya segala macam sih. Sampai ini kalau saya perhatikan tadi di luar tuh nggak ada parkir ya, nggak ada tempat parkir ya. Betul, ya. Jadi hanya dipakai untuk emergency doang. Tapi enaknya ada valet. Ada Iya, valet ada sekarang. valet. Ya, ini mungkin yang pertama di Indonesia kali ya. Tapi itu Sampai memang outsource valet ya, sampai outsource valet ya. ya, Ya, tapi ini untuk memang membantu customer lah ini. tapi kalau memang di standar physical security emang gitu. Jadi kalau di zona khusus itu memang nggak boleh ada kendaraan selain kendaraan yang emergency ya. Untuk keamanan, untuk security atau kayak tadi ya pemadam kebakaran Ya. kayak gitu. Ko Pardi mungkin ada Ya, pertanyaan tadi nih. saya soal keamanan tadi. Kenapa sih nggak boleh ada mobil, takut kebakaran atau takut ditabrak atau apa tuh? Ya, karena memang kita pertama-tama kita kan antara security sama convenience itu memang nggak bisa. Nggak bertolak belakang gitu ya? Iya, kita nggak bisa mau secure tapi convenient juga. Jadi memang kadang-kadang harus memilih salah satu mau yang mana. Tapi jadi komprominya ya adalah kita tidak menyediakan lapangan parkir di area data center. Iya. Ya, di area kita. Namun solusi yang bisa kita berikan ke customer, ya oke, nggak ada lapangan parkir, tapi to make it easy for customer, ya kita berikan valet service. Iya. Gitu. Kalau jargon dulu mungkin nih mau murah mau selamat gitu ya, nggak bisa, agak susah ya. Banyakin doa gitu. Oke. Kalau dilihat ya, kalau ISP kan jelas tuh kapan dia butuh data center, apa kan kebutuhan memang ekosistemnya. Tapi banyak di industri ini juga belum merasakan akan butuhnya. Kalau misalnya kalau yang di bawah naungan industri OJK mungkin udah jelas ya bahwa mereka harus menempatkan Data di Indonesia. data di Indonesia gitu. Ya. Kalau yang lainnya kira-kira kapan sih mereka akan melihat, oh saya udah butuh taruh di data center deh. Istilahnya saya udah waktunya sewa apartemen lah. Ya. Istilahnya jangan di rumah yang jauh atau kos-kosan gitu, istilah udah apartemen lah gitu istilahnya kan kalau untuk data center. Nah, itu kira-kira gimana nih kepada audiens kompor yang kemungkinan kan tidak ISP semua nih, masih ada yang lain gitu. Kira-kira kapan mereka butuh? Mungkin kalau misalnya memang dari sebuah korporasi atau enterprises itu sudah kapan saatnya dia sudah membutuhkan data center, itu sebenarnya semua enterprises atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja mereka bekerja rely on data yang mereka proses. Jadi kan setiap perusahaan itu pasti punya data, either itu storage ataupun untuk dia CRM-nya atau mungkin untuk proses pengolahan data di internal, baik dari sisi HR, finance dan lain sebagainya. Mereka ini kan banyak menyimpan data di ruang server di kantornya on-prem gitu ya. Jadi memang mereka simpan di dalam kantornya, tapi kan ternyata seiring dengan perkembangan teknologi mereka sadar bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya rely sama mereka simpan data sendiri. Kenapa? Karena kan dari sisi keterbatasan power, misalnya powernya nanti ada yang ngetrip atau sebagai macam, dan juga dari sisi cooling, ternyata perangkatnya kok jadi cepet rusak ya, kok jadi kita udah beli perangkat nih server mahal-mahal cepet rusak, karena memang tidak didasari dengan standar yang seharusnya untuk tempat penyimpanan yang aman untuk server gitu. Nah, mulai banyak sekarang enterprises yang mulai bergerak untuk memindahkan datanya mereka ke data center, walaupun masih banyak juga yang hybrid. Jadi ada yang di kantornya masih ada, terus ada di cloud juga, dan udah ada di colocation di data center tertentu gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanyanya mulai kapan, sebenarnya semua perusahaan butuh gitu untuk menaruh datanya mereka, karena kan itu core bisnis ya. Kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya ada perusahaan payment gateway atau payment switching, sekali aja sedetik aja misalnya down, itu berapa ratus transaksi yang gagal. Berarti kan bisnisnya mereka bisa sangat terpengaruhi dari data yang mereka olah. Nah, berarti sebegitu pentingnya tempat penyimpanan data yang memang sesuai dengan standarnya untuk juga menjamin keberlangsungan mereka punya bisnis gitu. Bahkan mungkin menambahi yang Mbak Hedi bilang ya, ada orang mungkin saya nggak butuh data center, saya butuhnya cloud aja. Ya ujung-ujungnya cloud kan juga punya fisik server di data center. Cuman memang segmen marketnya berbeda, dalam arti startup mungkin nggak butuh data center yang memang co-location ke provider seperti kami, karena kan startup banyak bereksperimen, mereka banyak pemakaiannya up and down. Nah itu mungkin hosting atau public cloud service provider akan menggunakan jasa public cloud service
akan lebih baik untuk mereka karena kalau misalnya layanannya dirasa udah pemakaiannya nggak banyak, dimatiin aja servisnya. Kalau ini itu akan lebih bagus. Kalau data center kan memang kadang-kadang ada long term contract ya yang harus kita fulfill gitu. Tapi ujung-ujungnya pasti butuh data Kalau center. misalnya dia belum sanggup beli server sendiri, Iya. dia perlu ke cloud dulu sambil testing ini ya. Belum punya orang IT-nya untuk Orang manage IT-nya, manage untuk infranya. ya. Tapi ada satu yang menarik tadi juga bahwa power, cooling system nanti kan berarti lu harus pasang 2 AC kan supaya dingin terus kalau misalnya di premise ya. Betul, di office Tapi sendiri ya. ada satu lagi sebenarnya. Dulu kan kita juga ISP. Lu harus butuh bandwidth dong di Ya. sana. Apalagi kalau servismu itu diakses oleh cabang yang banyak Ya. atau Atau network ya. iya, itu total cost ownership-nya harusnya diperhitungkan gitu ya. Maka Betul. mungkin lebih murah udahlah sewa tempat aja, kontrakan di tempatnya Tante Hedi gitu kan. Ya istilah lebih murah daripada saya maintain sendiri. Betul gitu banget ya, Om. harus. Karena kita juga merasakan banyak case-case kayak gitu dari customer kami ya. Jadi di gedungnya mereka cuma ada 1 atau 2 ISP aja. Ya mau nggak mau mereka Atau udah nggak boleh narik kabel lagi. betul. Jadi mau nggak mau ya pakai ISP itu. Harganya diketok segitu ya mau nggak mau ditelen. Iya, Nah kalau di data center yang carrier neutral punya banyak pilihan ISP, dia kan bisa pilih mau yang mana harga yang paling terbaik buat mereka gitu. Lalu juga kalau di office sendiri kadang-kadang office-nya pun nyewa. Nanti bosnya minta kita pindah office ya tahun depan, data centernya harus pindah lagi kan. Gotong lagi gitu ya. Iya, bikin jadi lagi, ya. enaknya taruh di data center, nanti office-nya mau pindah atau mau gimana pun kan nggak harus migrasi terus gitu. Kira-kira Jadi seperti kalau ditanya kapan itu sekarang juga gitu ya. Kayaknya lebih didorong itu tadi ya, kebutuhan, karena yang pertama memang perkembangan kebutuhan bisnis ya. Ya. Itu mau nggak mau udah nggak bisa lagi mengandalkan infrastruktur yang diselenggarakan sendiri. Jadi memang harus ditangani oleh profesional seperti Edge begini yang semuanya udah all in ada di situ. Kita tinggal bayar aja lah kayak gitu. Yang kedua mungkin ini ya sebenarnya mau saya tanyain juga ini ke Om Oscar dan Tante Edi ya. Jadi perlu nggak sih di Indonesia ini standar-standar itu di endorse gitu ya, karena kan orang itu kan perusahaan gitu ya, itu kan tadi karena kebutuhan bisnis, yang kedua alasannya karena memang ada regulasi yang mengatur, yang memaksa mereka untuk dalam tanda kutip harus mencapai satu standar tertentu. Kayak tadi industri finance gitu ya, itu kan memang udah ada Nggak boleh peraturan berhenti gitu ya. OJK nggak boleh berhenti, kalau berhenti kena denda segala gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus ditangani oleh profesional, nggak bisa dikelola sendiri. Tapi kalau industri yang lain mungkin Iya. bisa berbeda ya. Kalau trading misalkan lah, Iya. trading berhenti sehari, yang ngomelin cuma customernya dan nggak sampai ke atas gitu ya. Setahu gua di beberapa sektor di Indonesia itu pemerintah sudah menerapkan regulasi-regulasi semacam itu. Tapi mungkin ada sektor-sektor yang lebih atraktif gitu ya bagi industri data center tapi belum diregulasi, ada nggak ya? Ya, menurut saya penting ya punya standarisasi. Pertama itu pastinya untuk meningkatkan kompetensi level dari di Indonesia lah untuk data center kayak saya udah 10 tahun di industri ini, kita melihat dari dulu 10 tahun yang lalu sampai sekarang udah cukup naik tingkat bagaimana data center membangun ya, quality dari pembangunan data center sendiri, construction quality-nya, installation quality-nya itu kan penting ya di data center. Lalu tapi ada yang menarik juga nih Om, beberapa dari customer kami dan khususnya customer hyperscale untuk standarisasi seperti uptime mereka nggak begitu melihat karena mereka punya tim infra yang global dan cukup strong. Mereka biasanya langsung udah tahu apa yang mereka mau. Mereka biasanya ngobrol sama kita, mereka minta single line diagram, yang minta topologinya data center kita aja untuk mereka review sendiri. Jadi kebutuhan untuk tier 3 atau 4 buat mereka itu secondary lah. Nggak dibilang nggak penting, tapi mereka udah tahu apa yang mereka mau. Tapi of course untuk ISO, SOC 2 Type 2, PCI DSS itu penting karena kan itu mereka juga melayani industri mereka juga, industri Yang sudah customer mereka, standarized yaitu ya payment atau FSI itu tetap dibutuhkan. Lagi industri itu sendiri kalau mereka menerapkan standar-standar itu kan memang juga
meningkatkan tingkat kompetitif mereka gitu ya, misalkan dengan bersaing dengan pemain-pemain global seperti misalkan bisnis e-commerce ya. Iya. Itu kan ada begitunya juga ya. Betul, ya. Jadi kalau data centernya sudah standardized, tentu akan meningkatkan daya saing mereka juga gitu. Iya, iya. Kalau di Kominfo kan ada itu apa yang pendaftaran kalau website beroperasi kan ada apa PSE ya. Oh, pada sistem elektronik. Ah. Itu cuman administratif registrasi doang, Om, tapi tidak menerapkan standar. Ya, maksud saya kan kalau udah itu kan karena artinya kan punya servis kepada masyarakat dalam bentuk website kan. Beda kayak misalkan Bank Indonesia atau OJK, memang ada peraturan mereka yang harus memenuhi standar tertentu gitu ya. Gitu. Di mining, oil and gas juga begitu. Sekarang yang belakangan yang udah distandarisasi juga itu di healthcare ya, dari Kementerian Kesehatan itu sudah menstandarisasi untuk industri kesehatan itu harus memenuhi minimal tingkat availability dan security yang pakai standar yang disebutkan Om Oscar tadi. Jadi mau nggak mau udah harus pakai data center yang seperti H2 ini gitu. Mungkin untuk tambahin dikit kali ya Om, dari yang tadi dibahas juga, kalau customer kita yang hyperscale itu mereka tuh banyak kita sebutnya RFI kalau di data center, jadi request for information. Ya. Jadi mereka tuh udah siapin dokumen Om, Udah banyak punya banget. checklist ya? Iya, checklist Mungkin ribuan sendiri. kali. Ratusan mungkin ribuan, ini comply atau enggak, ini comply atau enggak. Nah itu mungkin kan mereka punya standarisasi mereka juga yang mungkin ada banyak lagi di negaranya atau Ya, mungkin ke end betul. usernya yang Itu- mereka sudah tuang menjadi berapa ratus ribuan pertanyaan di mana si data center ini comply atau enggak gitu. Nah nanti bahkan minta dokumentasinya, terus minta diagramnya, SLD-nya dan segala macam. Bahkan itu meetingnya bisa berkali-kali hanya untuk membahas beberapa pertanyaan yang benar-benar detail. Jadi tier 1, 2, 3 dan lain-lain mungkin kalau dari teman-teman hyperscale ataupun dari customer-customer kita yang besar-besar yang konten itu mereka anggap itu hanya salah satu ini aja sih, faktor aja, tapi mereka tetap lihat dari si RFI itu, dari semua pertanyaan itu mana yang kita bisa penuhi. Kalau kita tadi udah ngomong bahwa kebutuhan akan ini ya banyak gitu. Tapi kalau secara offering tadi yang subrak itu hanya untuk ISP ya. Kalau untuk end user yang lain retailan juga di offer kebanyakan atau kita memang menawarkan itu ke ISP. Kenapa? Karena kita ingin ISP itu untuk masuk dan melayani customer kita. Oh, oke, Jadi oke. Jadi resellernya gitu. Atau bukan gimana? reseller, jadi biar mereka masuk ke data center melayani service network ke customer kita. Oh, Jadi kita mau betul. bikin buat ISP itu semudah mungkin, cost efficient mungkin Om. Nanti memang kalau mereka udah dapat banyak customer butuh rak yang lebih dari quarter rack tersebut, ya silakan monggo ambil yang satu rak. Itu artinya kan ISP-nya udah rame, dia udah banyak jualan di tempat kita juga. Jadi Om Oscar sama Tante Hedi ada ya program itu ya? Ada. Ada, kita Ada kalau program. misalnya buat ISP kita start kalau di H1 di 3U tadi share track itu artinya satu pintu bareng-bareng karena kan kita baginya per 3U ya, dan itu sudah berjalan lumayan banyak ISP yang ngambil itu, justru mayoritas mungkin ngambilnya yang 3U, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga teman-teman ISP yang ngambil satu rak, 2 rak, 3 rak bahkan ada gitu, karena mereka mungkin loadnya sudah banyak ya, jadi mereka butuh yang full rack gitu. Kalau di H2 3U tadi kita modifikasi menjadi lebih baik, kita bikin quarter rack, which is itu ada 10U. Karena kan kapasitas H2 juga jauh lebih banyak. Jadi kita bikin quarter rack ya. Betul. Saya lagi mikir-mikir Om Oscar. Oh, siap. Mau daftar jadi reseller apa enggak gitu. Wah, boleh dong. Kalau harganya bagus mungkin dari Tante Hedi. Wah, jadi boleh lah. temannya yang dapat komisi aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kan kita sudah dapat gambaran ya teman-teman yang teman-teman sobat kompor yang mungkin masih awam tentang dunia data center ini kan. Tadi di awal kita udah dapat gambaran ya bahwa data center ini menghubungkan antara end user ya, traffic yang ada di rumah, di kantor, di kampus, ya, di sekolah gitu ya, dengan ISP yang menyediakan berbagai macam layanan internet, dan kemudian network ya, jaringan yang menghubungkan internet kita ini ke lokal, ke internasional, dan juga menghubungkan dengan content provider ya. Content provider Ekosistemnya ya. udah jadi Ya, ini udah ada lah gitu ya. Jadi semuanya berkumpul di satu titik kan Ya. gitu.
Nah, jadi peran data center ini sangat penting ya, sangat sentral. Apakah selama ini memang data center ini mempunyai peran yang signifikan di dalam pertumbuhan atau perkembangan internet kita? Kalau kita lihat kan, misalkan di global ya, di seluruh dunia itu kan memang densitas internet yang tinggi itu biasanya direpresentasikan dengan keberadaan adanya exchange point, dan tentu di bawahnya exchange point itu kan ada data center.